ngasih gaji di YouTube itu. Halo semuanya, selamat datang di konten aku atau di channel aku. Hari ini aku bakal bikin video yang beda daripada video sebelum-sebelumnya. Di sini aku bakal men-sharing atau menceritakan pengalaman aku yang dimana aku harapnya itu kalian bisa termotivasi ya. Nah, jadi sesuai judulnya, mungkin kan juga ngeklik karena judulnya, dimana di judulnya itu kan pengalaman jadi YouTuber 3 tahun dan apa aja yang udah aku dapetin kan. Sebelum sampai ke apa yang aku udah dapetin, aku bakal cerita dulu tentang pengalaman aku di YouTube selama 3 tahun. Oke, aku mulai di YouTube itu pada tahun 2020 ya, dimana itu waktu nge-hype banget corona sehingga kita diliburkan atau daring. Dan pada saat waktu itu aku masih kelas 7 dan aku sempat mention kelas 7 itu di salah satu video aku. Dan ya, banyak banget komentar positif yang aku dapatkan di video tersebut, dan juga ada beberapa kritik atau saran yang aku pakai sekarang, yaitu dari kritik tersebut menjelaskan atau mention bahwa kamu kalau misalnya membuat video jangan terlalu cepat pada saat berbicara. Dan komentar positifnya itu dimana menjelaskan bahwa keren banget di kelas 7 udah bisa bikin YouTube, bisa public speakingnya udah bagus banget gitu. Nah, memang apa ya, aku sendiri tuh suka social butterfly dan suka berinteraksi pada banyak orang gitu. Dan ketika aku berbicara dengan YouTube sekalian atau video sekalian, aku tuh ngerasa kayak, oh aku sedang ditonton banyak orang, maka dari itu aku kayak enjoy aja untuk bikin videonya kayak gitu. Awal mulanya aku bisa bikin YouTube sendiri itu karena aku memang suka banget sama YouTube, dan sebelumnya juga pernah bikin konten YouTube tapi kena pelanggaran karena aku belum tahu syarat-syaratnya, dan aku sempat mengganti YouTube aku itu ke angka kelahiran aku sebenarnya kayak gitu. Sekarang aku sudah bisa bikin YouTube sendiri, dan sebenarnya for information aja, aku tuh membuat konten channel pokoknya semuanya tentang YouTube itu aku buat sendiri dari awal. Aku mencari tutorial orang lain yang gimana sih caranya supaya yang lainnya itu bisa dapat AdSense, apa yang harus aku lakuin. Dan ternyata setelah aku lihat berbagai konten di YouTube, alhamdulillah aku bisa dapat AdSense, yeay. Dan itu aku dapatkan ketika 1000 subscriber ya, tentu saja. Dan itu harus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Aku kurang tahu kalau misalnya sekarang sama atau enggaknya, tapi setahu aku tetap sama karena dari channel sekolah aku sendiri itu mereka butuh 1000 subscriber, dan alhamdulillah sekarang juga udah 1000 dan mereka udah dapat iklan. Nah, uang sendiri atau AdSense sendiri itu dihasilkan dari iklan. Iklan itulah yang membuat video kalian dapat uang. Dan seberapa lama mereka ngeliat iklan itu juga berpengaruh, seberapa mereka melihat panjang video atau durasi kamu itu juga berpengaruh gitu guys. Aku sendiri tuh masih perlu banyak banget belajar ya, karena aku juga masih pemula, maksudnya aku belum mencapai hal yang aku inginkan. Udah puas gak sih dapat 5000 subscriber? Jawabannya adalah belum. Dalam berbisnis itu kita diperlukan gairah kita yang tinggi. Sebenarnya ada orang yang mengatakan nggak boleh lah, itu tuh sama aja kamu selfish, gila uang gitu, nggak boleh kayak gini. Kamu tuh harus buat konten tuh karena kamu enjoy. Iya benar, tapi ketika kalian terpacu untuk maju karena uang itu nggak ada salahnya kok, asalkan itu kalian nggak merugikan orang lain dan kalian menghasilkan feedback yang positif untuk diri kalian sendiri dan orang lain juga. Ketika kalian membuat channel atau membuat konten, itu kalian harus pastikan kalian sudah siap dalam mental, dalam banyak hal lah, dalam video dan lain-lain. Dan sebenarnya buat video itu harus banget kah pakai kamera, harus banget pakai iPhone? No, siapa bilang? Aku juga dari awal itu dari Android ya, kan menurut aku Android sendirilah yang menghasilkan aku uang sampai sekarang gitu. Cuman ya sekarang aku udah ganti karena memang alhamdulillah ada rezeki yang dititipkan ke orang tua aku. Dan aku sendiri tuh senang sih sama apa yang aku jalankan ya. Cuman akhir-akhir ini memang aku lagi bosan karena konten yang aku buat itu kan tutorial karena memang itu yang rame gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya kakak itu udah buat konten ini dan itu rame kan mau pindah ke sini, sebenarnya bisa ada, cuman cukup susah untuk mendapatkan hal yang kalian dapatkan ini. Untuk pindah ke sini tuh susah karena apa ya,
Nama channel kalian tuh sudah terkenal sama ini, jadi kalau misalkan mau pindah ke sini ya kalian harus banyak subscriber dulu. Maksudnya ketika kalian awalnya rame karena ini, ya jalanin aja dulu sampai rame, sampai ya kalian sekiranya cukup lah buat pindah ke sini gitu. Karena orang-orang juga pastinya butuh waktu lagi lah untuk beradaptasi sama hal ini, karena pastinya kan orang-orang taunya kita dari sini gitu, kok pindah ke sini gitu. Makanya ketika kalian lihat banyak YouTuber yang lebih memilih buat akun baru atau channel baru dibandingkan mereka tetap stay di channel itu tapi mereka pindah topik, karena ketika mereka pindah topik pun itu susah untuk mendapatkan hal yang sama ketika mereka sudah membuat konten ini gitu. Bagaimana sih tahap AdSense sendiri? Tahap AdSense sendiri itu dimulai ketika kalian sudah mendapatkan iklan. Nantinya video kalian tuh akan dicek dulu ini bisa nggak sih kena copyright nggak sih. Kalau misalnya nggak, semua videonya aman, ya kalian bisa dapat iklan. Dan disitu kalian mulai masuk tuh AdSense-nya ke Google AdSense. Maka dari itu kan diperlukan untuk membuat akun Google AdSense juga. Ketika kalian membuat Google AdSense itu nggak akan semudah yang kalian pikirkan, karena itu ada banyak hal yang kalian harus lewati. Salah satunya adalah kalian harus ngambil tersebut ke tempat kantor pos pusat ya. Jadi kalau misalkan ke kantor pos dekat rumah kalian tuh bisa aja nggak ada, karena memang itu tuh adanya di kantor pusat, biasanya kayak gitu guys. Kalau misalkan ngecek di tempat kantor pos biasa itu nggak ada, kalian harus ke kantor pos pusat ya. Ini sedikit tips dari aku sendiri nih, karena aku sudah berpengalaman sebelumnya dan ya ada di kantor pos pusat. Jadi kan nggak usah khawatir kok ini nggak ada, harusnya kan dalam kurun waktu 1 bulan 2 bulan ini harusnya sudah ada, tapi kenapa nggak ada? Nah, kenapa nggak nyampe rumah? Nah, kalian harus cek sendiri ke sana kayak gitu. Dan ketika kalian masuk Google AdSense, di situ akan ada PIN kalian. PIN tersebut akan berguna untuk kalian masukkan sehingga apa ya, AdSense tersebut bisa masuk ke ATM yang kalian punya kayak gitu. Dan ATM itu harus gimana kalau misalnya masih minor, masih di bawah umur gitu kan? Ya pakai punya orang tua. Pasti yang berkesan di YouTube itu, menurut aku yang berkesan adalah ketika paling berkesan ya waktu gajian lah ya, kayak seneng banget bisa merasakan uang sendiri dalam umur yang dini banget lah istilahnya kayak gitu. Dan aku juga bukan dari yang support, cuman memang aku sendiri yang melakukan itu, bukan tanpa bantuan orang tua gitu. Memang ada bantuan orang tua, tapi ketika aku bilang ada beberapa orang gitu, karena aku sendiri yakin di luar sana sekarang tuh sudah banyak yang melakukan karena keinginan dan mereka melakukan itu sendiri secara individual seperti aku sebelumnya gitu. Kekurangan aku di dalam YouTube ini adalah dimana aku ngerasa YouTube ini sudah mulai turun dibandingkan aplikasi-aplikasi lain seperti ada TikTok. Karena orang-orang kayak ngerasa udah di TikTok aja kayak udah klipannya udah dapet gitu. Cuman aku merasa enggak juga kok, karena banyak banget orang yang masih stay di YouTube. Bahkan saudara aku tuh kayak say no to TikTok, mereka lebih suka di YouTube gitu. Cuman ya balik lagi secara individual tuh mereka tuh berbeda-beda, sehingga ada yang memilih ke TikTok, ada yang memilih ke Instagram, ada yang memilih ke YouTube. Dan aku sendiri stay ke semuanya. Dan banyak juga orang yang menjadikan YouTube atau sosial media ini sebagai sumber cuan mereka. Makanya ada yang mengatakan bahwa kamu tuh jangan bikin konten gara-gara cuan gitu kan, yang kayak aku di awal bilang. Cuman kalau menurut aku sendiri secara pribadi, ketika itu bisa membuat diri kalian lebih bersemangat membuat konten, it's okay. Just do it what you want, just do it with your confident yourself. Dan banyak hal yang aku pengen sampaikan lagi gitu kan. Dan pencapaian terbesar adalah aku mendapatkan uang sendiri itu. Kayak wah, cuman ditanya berapa sih gaji di YouTube itu. Ini adalah hal yang paling penasaran yang kalian ingin tanyakan. Kira-kira berapa sih gaji di YouTube itu? Kan bisa tebak gak sih? Jawabannya adalah berapa aja bisa. Jadi di YouTube itu ada batas minimal dan maksimal yang bisa kalian atur. Nah, untuk batas minimalnya sendiri itu 1,3 ya guys, atau 1.300.000 rupiah. Itu kalian bisa ambil ketika uang itu sudah memenuhi 1.300.000, tapi ketika belum, masih 900, 800, 500 itu nggak bisa diambil. Jadi kalian harus mencapai batas tersebut dulu kayak gitu. Dan aku sendiri sudah pernah dapat itu, jawabannya adalah sudah, itu adalah gaji pertama aku. Cuman untuk gaji kedua dan ketiga itu belum ada ya guys, karena aku
aku memilih batas nominal yang akan aku dapatkan itu masih jauh gitu, jauh banget di ambang luar pikiran kali ya. Enggak sih guys, kayak maksudnya masih bisa di make sense, dan sebenarnya bukan susah didapatkan juga gitu, itu kan tergantung kaliannya sering buat konten atau enggak kan. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih gaji di YouTube itu, nah gaji di YouTube sendiri 1,3 sampai ke atas tuh bebas mau berapa ya. Untuk batas maksimal sendiri aku kurang tahu, tapi pokoknya bisa sampai 100 juta juga bisa. Oke, sedikit tips dari aku untuk kalian memulai YouTube adalah siapkan berbagai macam konten yang kalian ingin terusin gitu. Jangan kalian ganti-ganti konten kayak aku. Maksudnya boleh ganti-ganti konten, tapi kalau bisa itu yang apa ya, setiap hari juga pasnya gitu, atau enggak kayak seminggu 3 kali. Jangan kayak aku, pokoknya jangan kayak aku guys ya. Cuman di sini aku akan memperbaiki keburukan itu. Aku akan insyaallah kedepannya bakal lebih sering buat konten dan bisa memotivasi kalian juga pastinya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram aku semua insyaallah, dan nantikan video-video berikutnya karena aku akan bakal sering-sering sharing pengalaman aku maupun tentang YouTube, maupun tentang sosial media, maupun tentang kehidupan yang nantikan juga bakal bisa buat kalian termotivasi. See you, thank you.